Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianto, mahasiswa Universitas Mercubuana, Menteng dengan NIM 4321712015. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Eliantono selaku dosen auditing 1, yaitu forum ke-7. Pertanyaan yang pertama, apakah akuntan publik boleh membuat laporan opininya tidak sesuai dengan bentuk baku seperti yang diuraikan pada SA seri 700, yaitu laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor. Tujuan standar pelaporan keempat adalah untuk mencegah salah tafsir tentang tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh akuntan bila namanya dikaitkan dengan laporan keuangan. Pertanyaan yang kedua, yaitu kapan seorang akuntan publik dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Opini wajar dengan pengecualian: opini tidak menyatakan pendapat dan opini tidak wajar. Yaitu opini wajar tanpa pengecualian. Bentuk laporan tersebut digunakan jika ada tiga, yaitu standar umum sudah diikuti sepenuhnya di dalam perikatan kerja. Yang kedua, laporan keuangan yang diaudit disajikan sesuai prinsip akuntansi dan ditetapkan secara konsisten pada laporan-laporan sebelumnya. Yang ketiga, penjelasan mencukupi sudah disertakan pada catatan kaki serta bagian-bagian lain dari laporan keuangan. Yang kedua, opini dengan pengecualian, yaitu suatu pendapat yang diberikan pada saat laporan keuangan dikatakan wajar di dalam hal yang material. Yang ketiga, opini tidak memberikan pendapat. Opini diberikan karena auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan benar atau salah. Hal ini terjadi karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk menyimpulkan dan menyatakan apakah laporan sudah disajikan dengan benar atau salah. Yang keempat, yaitu opini tidak wajar. Bisa terjadi jika auditor harus memberi tambahan suatu paragraf untuk mendapat menjelaskan ketidakwajaran atas suatu laporan keuangan yang disertai dengan dampak dan akibat dampak dari akibat adanya ketidakwajaran tersebut pada suatu laporan audit. Untuk pertanyaan nomor 3, yaitu kapan seorang akuntan publik dapat menggunakan paragraf penekanan suatu hal dalam opininya, dan berikan contoh paragraf penekanan suatu hal. Penekanan suatu hal yaitu suatu paragraf yang tercantum dalam laporan auditor yang mengacu pada suatu hal yang telah disajikan atau diungkapkan dengan tepat dalam laporan keuangan menurut pertimbangan auditor sedemikian penting bahwa hal tersebut adalah fundamental bagi pemahaman pengguna laporan keuangan atas laporan keuangan.
Contoh kondisi yang di dalamnya auditor mungkin perlu mempertimbangkan untuk mencantumkan suatu paragraf penekanan suatu hal adalah suatu ketidakpastian yang berhubungan dengan hasil di masa depan atas perkara litigasi yang tidak biasa atau tindakan yang akan dilakukan oleh regulator. Paragraf hal lain, suatu paragraf yang tercantum dalam laporan auditor yang mengacu pada suatu hal selain yang telah disajikan atau diungkapkan dalam laporan keuangan yang menurut pertimbangan auditor relevan bagi pemahaman pengguna laporan keuangan atas audit, tanggung jawab auditor atau laporan auditor. Ketentuan paragraf penekanan suatu hal dalam laporan dalam ketentuan paragraf penekanan suatu hal dalam laporan auditor. Untuk nomor 4 yaitu contoh kapan seorang akuntan publik menggunakan paragraf lain yang seperti tadi saya jelaskan. Dan sekarang nomor 5 yaitu apa yang dimaksud dengan negative assurance dalam laporan review of historical financial statement. Biasanya dilakukan pada laporan intern perusahaan publik atau laporan tahunan perusahaan non publik. Tingkat keyakinan review atau yang disebut dengan penelaahan lebih rendah daripada audit atau tidak memerlukan bukti-bukti yang banyak. Biayanya pun juga lebih rendah. Tujuan review ini adalah untuk memberikan jaminan negatif atau yang disebut dengan negative assurance yang merupakan kebalikan dari pendapat positif dalam jasa audit. Laporan review biasanya menyatakan tidak perlu modifikasi yang material agar laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau yang disebut dengan SAK. Sebagai pengganti dari yang telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau yang disebut dengan SAK dalam audit report. Pertanyaan nomor 6 yaitu apa beda positive assurance dengan negative assurance dan jaminan positif atau yang disebut dengan assurance yaitu adalah pernyataan yang menegaskan apa yang dipercayai oleh akuntan publik. Contohnya adalah pendapat bahwa laporan keuangan yang telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Yang kedua yaitu jaminan negatif atau yang disebut dengan negative assurance. Adalah sebuah pernyataan bahwa akuntan publik tidak mengetahui sesuatu. Contohnya, jaminan negatif adalah akuntan tidak mengetahui adanya modifikasi material yang harus dilakukan untuk laporan keuangan agar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di umum. Yang untuk pertanyaan nomor 7 yaitu gunakanlah kasus dalam tugas besar 1 saya. Apakah opini akuntan publiknya seperti apa bentuk dan kalimat opini akuntan publik tersebut jika opininya adalah kualifikasi, yaitu perusahaan atau perbankan yang memiliki auditor dengan kemampuan yang mumpuni dalam setiap laporan keuangan yang dibuat.
Kualitas auditor menjadi hal penting pada lingkungan ekonomi saat ini. Telah membuka kembali beberapa pertanyaan mendasar mengenai peran auditor dalam menjaga kepercayaan pengguna laporan keuangan yang diaudit dan manajemen laba yang dilakukan pada perusahaan serta kesediaan auditor untuk melaporkan apa yang sebenarnya terjadi melalui opini audit. Modifikasi laporan keuangan muncul di PT Bank Bukopin. Modifikasi yang dilakukan pada data kartu kredit yang telah terjadi bertahun-tahun lamanya. Modifikasi tersebut menyebabkan posisi kredit dan pendapatan berbasis komisi Bukopin bertambah secara tidak semestinya. Untuk pertanyaan nomor 8, yaitu kapan seorang akuntan publik menggunakan SPA 3000 dan berikan contohnya. SPA 3000. SPA ini menggunakan istilah perikatan keyakinan memadai dan perikatan keyakinan terbatas. Untuk membedakan dua jenis perikatan asuransi yang diperkenakan untuk dilakukan oleh seorang praktisi, tujuan perikatan keyakinan memadai adalah penurunan resiko. Penurunan resiko perikatan asuransi ke tingkat rendah yang dapat diterima sesuai dengan kondisi perikatan sebagai basis untuk suatu bentuk pernyataan positif dari kesimpulan praktisi. Ya, demikian ya yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang salah atau kurang kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.